Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung, masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali tausiah bersama Ustazah Alma Wadatul Fuadah. Baik Ustazah, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang 8 golongan orang yang berhak untuk menerima zakat ya. Kemudian tadi yang terakhir kita bahas adalah tentang amil zakat. Oh, tentang mu'alaf. Oke, baik. Jadi mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam, benar ya Ustazah? Kenapa sih orang mu'alaf ini harus nih kita berikan zakat fitrah tersebut? Jadi kenapa orang mu'alaf itu harus diberikan zakat? Karena itu bentuk pensucian diri dia. Ketika dia kan baru belajar agama Islam, baru tahu tentang Islam. Nah, sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mu'alaf itu, kita berikan zakat kepada mu'alaf tersebut. Baik, oh iya. Terus kemudian Ustazah, ada apa lagi selain mu'alaf yang Ustazah sebutkan tadi? Baik, mustahik zakat yang selanjutnya adalah orang yang mempunyai hutang. Nah, orang yang mempunyai hutang ini berhutang untuk takwa kepada Allah. Misalkan dia berhutang untuk membeli beras, untuk membeli makanan-makanan pokok, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, lalu bagaimana ketika orang yang berhutang untuk jalan kemaksiatan? Nah, orang yang berhutang untuk jalan kemaksiatan itu tidak dikategorikan sebagai mustahik zakat. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan uang tersebut. Dia berhutang kan, dia tidak menggunakan uang tersebut untuk jalan Allah. Dia berhutang misalkan untuk kemewahan-kemewahan. Dia beli tas nih, untuk tas-tas branded atau mobil mewah, itu dia berhutang. Nah, itu tidak wajib kita berikan zakat, tidak termasuk mustahik zakat. Adapun orang yang dia berhutang untuk untuk bertakwa kepada Allah, dia membeli beras atau berhutang untuk membangun masjid. Misalkan ada seorang dia untuk berhutang untuk membangun masjid. Nah, dia boleh diberikan zakat. Oke, baik. Jadi maksudnya orang yang berhutang di sini adalah yaitu orang yang berhutang apabila tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti tadi dia berhutang ingin membeli beras ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian Ustazah, kalau misalnya orang yang berhutang tetapi dia ingin membangun pondok pesantren tuh, bagaimana Ustazah? Jadi orang yang berhutang untuk membangun pondok pesantren itu kan dia tujuannya kita harus tahu dulu tujuan dia itu seperti apa. Apakah dia membangun pesantren emang untuk kemaslahatan umat, untuk bisa menyalurkan ilmunya kepada orang-orang, atau dia membangun pesantren itu hanya untuk pamer atau untuk hal-hal yang duniawi. Jadi ketika dia membangun pesantren untuk mengagungkan agama Allah, untuk menjalankan agama Allah, itu kita nggak apa-apa gitu memberikan zakat kepada orang tersebut. Oke, baik Ustazah. Kemudian setelah itu ada apa lagi nih Ustazah? Lalu mustahik zakat yang selanjutnya adalah gorim. Gorim itu adalah budak. Jadi budak itu waktu dulu pada zaman Rasulullah itu kan orang-orang itu dijual beli. Jadi ketika orang itu udah dibeli, nah itu yang disebut dengan memerdekakan budak. Seperti itu. Jadi kan tadi kata Ustazah kalau misalnya gorim itu adalah budak ya. Nah, budak itu adalah jadi pada zaman Rasulullah itu ada perjual beli manusia. Nah, kalau misalnya dia sudah dibeli berarti dia sudah merdeka. Nah, apabila dia sudah merdeka ini apakah dia tetap mendapatkan zakat fitrah atau tidak? Tidak. Jadi yang diberi zakat fitrah itu kita misalkan mau memberi zakat, tujuannya untuk apa? Untuk memerdekakan budak. Nah, itu yang harus dikeluarkan zakatnya. Nah, kalau di zaman sekarang nih, kan sekarang udah nggak ada budak ya. Budak itu udah nggak ada. Contoh di zaman sekarang kita mengeluarkan zakat untuk gorim itu, misalkan ada orang yang dituduh maling ayam, misalkan hanya dituduh, terus kita memberikan zakat kepada dia untuk mengeluarkan dia. Jadi sebagai jaminan gitu. Nah, itu boleh dilakukan pada zaman sekarang. Oke, baik Ustazah ya. Apakah masih ada lagi nih Ustazah golongan orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut? Golongan orang yang berhak menerima zakat untuk selanjutnya adalah
Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang sedang berada di perjalanan. Misalkan dia sedang dalam perjalanan, dia kehabisan uang untuk makan, untuk membeli bahan-bahan pokok untuk dia makan di perjalanan. Nah, itu kita boleh memberikan zakat kepada orang yang sedang dalam perjalanan. Yang mana tujuannya ketika kita Ibnu Sabil itu ya, Ibnu Sabil itu tujuannya harus untuk ketakwaan kepada Allah. Jadi jangan dalam kemaksiatan dia melakukan perjalanan. Misalkan untuk silaturahim, untuk pergi haji, untuk hal-hal yang emang itu tujuannya untuk Allah. Oke. Tadi kan Ibnu Sabil ya, Ustazah ya. Nah, bagaimana nih Ustazah? Misalnya ada seseorang nih yang ia belajar ilmu misalnya di luar negeri atau di negara lain, itu kan dia masih dalam perjalanan, pastinya menuntut ilmu itu kan salah satu kewajiban nih bagi umat Islam. Nah, orang tersebut ini pada saat di negara tersebut, apakah boleh nih untuk menerima zakat fitrah itu? Jadi yang dimaksud dengan Ibnu Sabil itu pada zaman sekarang ya, itu adalah orang yang sama seperti tadi yang Mbak Vivi terangkan, itu sedang dalam perjalanan. Jadi Ibnu Sabil itu anak jalan, dia sedang dalam perjalanan. Kalau dia menuntut ilmu tujuannya untuk Allah, untuk mendapat ridha Allah, dan kita boleh memberikan zakat kepada dia. Tapi kalau dia emang dikategorikan orang yang mampu, nah itu sebaiknya kita berikan kepada orang yang kurang mampu. Jadi kita utamakan orang yang kurang mampu daripada orang yang lebih mampu. Kan ada orang yang belajar di luar negeri itu orang-orang yang emang udah punya uang banyak gitu kan, itu tidak perlu kita berikan zakat. Oke, baik Ustazah. Terus apakah ada lagi setelah ini Ustazah? Nah, yang terakhir mustahik zakat itu adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, di zaman dulu kan banyak tentara-tentara Islam itu, orang-orang yang kekurangan. Jadi tentara Islam itu dia mengorbankan segala jiwa dan raganya untuk Islam. Tanpa dengan harta, tapi dengan kekuatannya, dengan segala raganya gitu, bentuk semua yang dia keluarkan untuk Islam. Nah, kita boleh mengeluarkan zakat. Nah, sekarang kan seperti di Palestina itu kita boleh mengeluarkan zakat untuk tentara-tentara di Palestina. Ataupun di zaman sekarang nih seperti guru-guru TPQ nih. Guru-guru TPQ itu kan dia mengajarkan agama Islam itu secara sukarela. Nah, kita boleh memberikan zakat kepada orang-orang seperti itu. Jadi orang yang dia berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, menyebarkan agama Islam dimanapun berada. Oke, baik. Jadi fisabilillah di sini hanya tidak hanya yang seperti berperang gitu ya. Jadi pokoknya sesuatu yang niatnya itu karena Allah, menegakkan agamanya Allah, itu termasuk dengan fisabilillah. Jadi tadi 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Tadi ada apa aja Ustazah? Yang pertama ada fakir ya. Terus miskin, lalu amil zakat, lalu mu'alaf, terus orang yang berhutang, terus budak, Ibnu Sabil, dan juga fisabilillah. Oke, fisabilillah. Kemudian sebenarnya nih Ustazah, yang ingin saya tanyakan, Ibnu Sabil dengan musafir itu sama nggak sih Ustazah? Ibnu Sabil dan musafir itu beda-beda tipis lah pengertiannya. Tapi kalau musafir itu kan spesifiknya kepada orang-orang yang berpergian, baik dia mampu ataupun tidak mampu ya. Kalau Ibnu Sabil kan udah dijelaskan dalam Al-Quran tadi, udah disebutkan Ibnu Sabil itu orang yang bepergian, tapi dia bepergiannya itu untuk mendapatkan ridha Allah. Seperti tadi orang yang bepergian haji, dia misalkan bepergian naik haji, ke hajinya itu dia menggunakan sepeda, lalu dia tidak punya apa-apa untuk makan, untuk naik, kita boleh memberikan zakat kepada orang seperti itu. Baik Ustazah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Ustazah atas tausiahnya hari ini. Pemirsa Metro TV Lampung, insya Allah besok kita akan bertemu lagi dalam Syariah Corner. Saya Vivi Rahayu Fatimah Zahro, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.